Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fatika Sari dengan NIM 037 dari kelas 3B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus berikut. Di sini terdapat perintah buatlah database pendidikan informatika dengan memuat tabel berisikan atribut dan juga tipenya. Di sini terdapat 4 tabel, yaitu tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel dosen, dan juga tabel nilai. Dan di sini kita diminta untuk mengimplementasikan rancangan basis data tersebut pada Command Prompt. Kemudian kita diminta untuk menampilkan 4 tabel secara menggunakan perintah union join. Baik, langsung saja untuk penjelasannya. Nah, pada perintah yang pertama yaitu kita diminta untuk mengimplementasikan rancangan pada Command Prompt membuat database pendidikan informatika. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita membuka Command Prompt. Kemudian di sini kita mengetikkan sintek yaitu cd spasi c titik 2/2 kemudian exam /mysql /bin. Kemudian kita enter. Kemudian kita masukkan sintek mysql spasi menu spasi root. Kemudian di sini untuk membuat database pendidikan informatika kita mengetikkan sintek create database pendidikan informatika yang artinya membuat database pendidikan informatika. Lalu jika sudah, kita enter. Kemudian kita akan menampilkan database yang telah kita buat tadi dengan sinteks show database. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, di sini sudah muncul database yang kita buat, yaitu database pendidikan informatika. Untuk masuk ke dalam database tersebut, selanjutnya kita masukkan sintek use pendidikan informatika. Nah, jika sudah seperti ini, berarti kita sudah masuk ke dalam database tersebut. Kemudian di dalam database tersebut, seperti pada soal tadi, yaitu terdapat 4 tabel. Kemudian kita membuat tabel yang pertama, yaitu tabel mahasiswa, dengan mengetikkan sintek create tabel mahasiswa. Kemudian buka kurung, lalu kita isikan entitas apa saja yang terdapat di dalam tabel mahasiswa. Nah, di dalam tabel mahasiswa tadi terdapat 3 entitas, yaitu entitas NIM, nama, dan juga kelas. Ini pada entitas NIM memiliki tipe data, varchar atau variabel karakter, dan pada entitas NIM ini sebagai primary key atau kode unik dari entitas tabel ini, yang artinya tidak semua orang memiliki NIM yang sama seperti itu. Kemudian di sini terdapat not null, ini artinya di dalam entitas ini tidak boleh nol, jadi harus terdapat isinya seperti itu. Kemudian untuk nama ini juga kita menggunakan tipe data varchar dan kita ketikkan not null juga, kemudian koma. Lalu pada entitas kelas di sini kita juga menggunakan tipe data varchar. Kemudian untuk menutup dari entitas-entitas yang telah kita buat, di sini kita memberikan tutup kurung kemudian titik koma. Setelah itu kita enter. Jika muncul query OK seperti ini, maka entitas yang telah kita masukkan tadi telah berhasil. Kemudian akan seperti ini. Lalu untuk memunculkan tabel dari entitas yang telah kita masukkan ke dalam tabel tadi, tabel mahasiswa, yaitu kita mengetikkan perintah dash mahasiswa. Dash mahasiswa ini merupakan nama dari tabel yang telah kita isikan atribut tadi. Nah, akan muncul seperti ini tampilannya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita mengisikan atribut pada entitas yang telah kita buat tadi. Nah, di mana pada pengisian atribut atau data ini kita harus berurutan sesuai dengan entitas yang telah kita buat tadi. Di sini
Urutannya adalah yang pertama kali yaitu NIM, kemudian nama, yang ketiga adalah kelas. Nah, pada pengisian atribut ini kita juga harus urut, yaitu yang pertama kita harus memasukkan NIM-nya terlebih dahulu, kemudian kita memasukkan namanya, dan kemudian kita memasukkan kelasnya, seperti itu. Jadi harus berurutan. Jika tidak berurutan, maka nanti hasilnya akan error. Selanjutnya, untuk menampilkan atribut yang telah kita isikan tadi pada entitas, yaitu dengan mengetikkan sintek select bintang from mahasiswa. Mahasiswa ini merupakan nama tabelnya tadi, kemudian titik koma lalu enter, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita diminta untuk membuat tabel mata kuliah. Caranya sama seperti tadi. Kita membuat tabelnya terlebih dahulu dengan sintek create tabel mata kuliah, kemudian kita isikan entitasnya yaitu kode mata kuliah, nama matkul, dan juga SKS. Di sini pada SKS saya menggunakan variabel karakter int. Ini untuk menginputkan data berupa angka seperti itu. Kemudian pada tabel mata kuliah ini yang menjadi primary key-nya adalah kode mata kuliah. Lalu kita tampilkan tabelnya dengan perintah dex mata kuliah. Selanjutnya kita juga isikan atributnya, caranya juga sama seperti tadi. Kita ketikkan sintek yang sama yaitu insert into mata kuliah, kemudian value. Dan kita masukkan atributnya sesuai dengan entitas yang kita tulis secara berurutan. Selanjutnya kita tampilkan data yang telah kita masukkan tadi dengan perintah select from mata kuliah. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya terdapat tabel dosen. Caranya juga sama seperti yang sebelumnya, yaitu kita membuat tabelnya terlebih dahulu, kemudian masukkan entitasnya yaitu NIM, dosen, pengampu, dan sarjana. Di dalam tabel dosen ini yang menjadi primary key-nya adalah NIM. Kemudian kita tampilkan tabelnya, ketikkan sintek dex dosen, kemudian kita isikan atributnya atau datanya pada tabel dosen seperti berikut, seperti ini. Lalu kita tampilkan tabelnya dengan menggunakan sintek select from dosen. Selanjutnya untuk yang terakhir adalah kita membuat tabel nilai. Kita ketikkan sintek create tabel nilai, kemudian kita juga mengisikan entitasnya yaitu NIM, kode matkul, dan nilai. Lalu kita tampilkan tabelnya dan mengetikkan sintek dex nilai seperti ini tampilannya. Dan pada bagian tabel nilai ini, di bagian NIM, dan juga kode matkul ini kita jadikan foreign key terlebih dahulu. Mengapa seperti itu? Karena tadi di dalam tabel mahasiswa, dosen, dan juga mata kuliah, NIM, dan kode matkul sudah terdapat di tabel tersebut. Jadi pada tabel nilai ini, NIM, dan kode matkul adalah sebagai foreign key atau turunan dari tabel-tabel yang sebelumnya yang telah kita buat tadi. Ketikkan sintek yaitu alter tabel nilai, tabel yang kita tuju yaitu tabel nilai, kemudian enter, lalu ketikkan sintek add foreign key, kemudian ketikkan entitas yang kita inginkan sebagai foreign key, kemudian foreign mahasiswa. NIM ini merupakan entitas dari tabel mahasiswa, kemudian kita ketikkan NIM lagi
Begitu juga dengan entitas NIP, kita juga melakukan hal yang sama untuk menjadikannya foreign key. Kita mengetikkan sintaks yang sama. Dan yang terakhir ini adalah kode matkul. Kita jadikan kode matkul sebagai foreign key-nya. Sintaksnya juga sama. Nah, jika sudah semua, lalu kita tampilkan tabel yang telah kita buat tadi, yaitu dengan sintaks DEX nilai. Nah, di sini sudah menjadi foreign key. Pada bagian data NIP, NIM, dan kode matkul sudah menjadi foreign key. Tandanya seperti ini. Ada tulisan ini seperti ini. Selanjutnya, jika sudah menjadi foreign key, baru kita memasukkan atribut ke dalam entitas-entitas tadi yang telah kita jadikan foreign key. Caranya juga sama seperti tadi sintaksnya, yaitu into insert, ketikkan tabel yang kita isi datanya, yaitu tabel nilai, kemudian value, kemudian di enter. Dan kita masukkan atributnya secara berurutan juga. Seperti ini, yaitu dimulai dari NIM, NIP, kode matkul, dan juga nilai. Kita masukkan NIM, NIP, kode matkul, dan juga nilainya berurutan. Jika sudah, kita tampilkan tabelnya dengan mengetikkan sintaks select from nilai. Nah, untuk soal yang kedua, yaitu menampilkan 4 tabel dengan perintah union join. Pada soal nomor 2 ini, kita akan menggunakan perintah full join. Full join merupakan kombinasi dari left dan juga right join. Untuk menggunakan full join, kita harus menggunakan perintah union untuk menggabungkan tabel berikutnya. Jadi sintaksnya seperti berikut. Kita mengetikkan sintaks select from mahasiswa, yaitu tabel mahasiswa, left join nilai, join dengan tabel nilai on mahasiswa, dot nim sama dengan nilai, dot nim union. Kemudian kita enter. Lalu kita ketikkan sintaks lagi, yaitu select from nilai, right join dengan dosen, tabel dosen, one nilai, dan nip sama dengan dosen dot nip union. Kemudian kita enter lagi dan kita ketikkan sintaks lagi, select from tabel dari mata kuliah, kemudian right join nilai on mata kuliah dot kode matkul sama dengan nilai dot kode matkul, dan kita berikan titik koma sebagai penutup. Kemudian kita enter, maka tampilannya akan seperti ini. Dari keempat tabel tadi, yaitu tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel dosen, dan juga tabel nilai sudah menjadi satu seperti ini, menjadi satu tabel. Nah, baik, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.